Pada saat penjajahan Belanda, Prancis, beliau sempat ditangkap karena dianggap melawan penjajah pada saat itu. Saat itu penjajah tidak mau masyarakat Indonesia itu pintar dan cerdas. Pikiran kenapa nih saudara-saudara saya sering mendapat kesusahan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu. Belanda itu sudah kolab, begitu mau dikalahkan gitu. Maka saya berbuat sesuatu kesalahan dan saya dimarahin oleh mereka itu. Jadi panggilan Pak Guru itu ya untuk saya pada waktu itu merupakan kebanggaan. Kebanggaan dan Dari lantai 11 Gedung Veteran Republik Indonesia bersama saya Bena Rangkuti dalam bincang-bincang di podcast veteran saat ini. Saya mau tanya-tanya tentang sosok seorang pejuang, veteran pahlawan ya. Beliau saat itu sebagai relawan pendidik. Kalau sekarang tuh bisa dikatakan guru, tapi saat itu ada penjajah Jepang, Belanda. Nah, ini sosok beliau saksi hidup perjuangan pejuang yang masih ada. Usia beliau sudah 100 tahun. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Landung sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kumaha damang? Damang, saya. Pangestu. Pangestu nuhun. Bapak Landung Suwarno. Iya. Ini kisah menarik. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Ulang tahun yang keberapa? Yang kemarin dihitungnya ulang tahun yang ke-100. Oke, jadi 100 tahun usianya. 100 tahun. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti saya juga sampai begitu ya. Ayah Landung ini sosok veteran pejuang ya, termasuk veteran pejuang. Dari apa nih? Sebagai pendidik, guru atau apa saat itu? Iya, jadi sebagai pemuda pada waktu itu, Abah Landung kelahiran 11 Juli 1926, antara 25 dan 26. Jadi umurnya ya udah hampir 100 lah ya, dianggap 100 kurang sedikit lah ya. Jadi soal umur tidak masalah. Jadi pada waktu itu berumur kurang lebih 9-10 tahun. Sedih sekali. Kenapa teman-teman saya kok banyak yang susah, banyak yang sering dimarahi oleh orang-orang Belanda, ya oleh siapapun, karena pada waktu itu masih dijajah oleh Belanda. Landung pada tahun 1935, umur saya 9-10 tahun, sudah diberikan bisa membaca dan menulis. Nah, untuk itu Landung berpikiran kenapa nih saudara-saudara saya sering mendapat kesusahan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu. Nah, maka saya berpikiran, udahlah kalau begitu, karena saya sudah bisa membaca dan menulis, semua saya ajari. Jadi teman-teman pada waktu tahun itu di Indonesia mungkin baru 60% lah yang bebas buta huruf. Oh, yang bisa membaca bebas buta huruf. Ayah Landung sendiri 9-10 tahun itu sudah bisa membaca, siapa yang ngajari? Ya, belajar dari mana? Saya diajari otodidak sama orang-orang Belanda juga, sama ayah saya juga, dan kami juga ikut sekolah di Verpolder School di Bandung itu. Dari mulai kelas 0. Dari sekolah ini Belanda di Bandung begitu di ya? Belanda di Bandung, yang secara kebetulan pada waktu itu ayah saya itu sebagai anemer. Apa itu anemer? Anemer itu pemborong. Ya, pemborong yang kedudukannya dia merencanakan dan membuat, jadi sebutnya pada waktu itu anemer ya, pemborong. Jadi saya umur 9 tahun tuh udah bisa membaca. 9-10 tahun udah bisa baca. Nah, karena cepat bisa membaca dibandingkan yang lain, Bapak punya kelebihan pada saat itu. Betul. Nah, sejak saat itu didaulat untuk ngajar gitu. Ngajar di lingkungan atau di mana dulu awalnya? Jadi ingin saja ngajar lingkungan kita itu di semua masyarakat, baik itu ya yang katakan pegawai lah ya, pada waktu pegawai negeri masih zaman penjajahan,
itu banyak yang buta huruf. Jadi saya erahlah hati saya untuk memberikan pembelajaran membaca. Terpanggil begitu saat itu, Terpanggil. panggilan hati hingga mau berbagi Ya, ilmu. belajar membaca aja. A, B. Itu mulai dari anak-anak atau ibu-ibu atau remaja Jadi saat mulai itu? anak kecil sampai kakek-kakek. Sampai kakek-kakek. Iya. Saat itu ya? Ya, pada Tahun waktu- berapa itu? Itu tahun 1935. Tahun 1935. Iya. Saya benihnya juga belum ada itu, Pak. Iya. Jadi itu saya ajarin semua yang ternyata juga dengan pembelajaran huruf atau memberantas buta huruf itu banyak ada manfaatnya. Karena setiap anak yang baru belajar sejam 2 jam aja, oh saya bisa baca, saya senang bisa baca. Jadi mereka tuh kebanyak kesalahan tuh membuat marah orang lain, terutama para penjajah ya, yang artinya pada waktu itu zaman kolonial kan. Jadi berbuat kesalahan. Jadi mereka tidak tahu kan dilarang masuk. Nah, di situ ada verboden Tuhan bahasa Belandanya kan. Nah, dia nggak bisa baca, dia lewatin Bapak bisa bahasa Belanda? sedikit Sedikit, pada sedikit. waktu itu. Oke. Ya. Bahasa Belandanya jangan masuk apa itu? Masih ingat? Verboden Tuhan. Verboden. Ya, Jangan masuk gitu ya. Jadi ya dulu bahasa itu ya selain bahasa ibu, bahasa Indonesia yang masih belum maju seperti sekarang. Oke. Ya kemudian bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Iya. Bapak saat itu sudah berkeluarga? Belum. Saat itu masih bujangan gitu ya? Ya masih umur 9-10 tahun. Oh iya masih. Nggak setelah itu. Setelah itu menikah usia berapa? Baru menikah usia 39 atau Oh, usia. tahun 65. Menikahnya malah lama Iya, ya? udah Sudah lama. cukup usia begitu. Sudah cukup. Tapi tetap mengajar. Ngajar. Tetap. Iya, ngajar yang karena sendirilah, tidak Oke. diberi upah, tidak apa. Jadi Hanya- pada saat itu Bapak ngajar ke anak-anak, remaja, ke Iya. orang tua tanpa bayaran Ya, gitu. tanpa bayar. Apa nggak ada yang sama sekali ngasih sembako gitu, beras zaman dahulu? Ya, begitu aja kalau saya pada waktu itu disebutnya sudah Pak Guru kan ya. Pak Guru. Pak Ano gitu ya. Pak Anong, panggilnya Iya. Pak Guru Anong. Iya, Pak Guru Ano ya. Ya, sekedar 3-4 orang belajar, setelah itu dikasih minum. Bapak kan nggak ada gajinya. Nggak ada Kenapa mau? Ya panggilan aja, karena kita berjuang. Kemudian kena mulai tahun 40-an itu jiwa-jiwa orang Indonesia itu sudah terdengar memberontak ingin merdeka. Oke. Nah disitulah maka kita tertarik, anak-anak ini harus pintar, harus bukan pintar tapi bisa baca. Jadi Bisa dengan baca. bisa baca itu mengurangi risiko kegagalan mereka. Artinya jarang yang dimarahi kan pada waktu itu anak teman-teman saya itu sebenarnya Pak Hoperdom saya jadi berfilm ada dan lain sebagainya. Jadi Apa itu artinya? jadinya kamu tidak sopan, kurang ajar ya, Oke. tidak tahu diri begitu, tapi bahasa Belanda kan. Iya. Jadi saya merasa tersinggung kan. Wah, saya agak ngerti waktu itu. Jadi tapi setelah diajarin bahasa, dia mengerti dan bisa membaca, dia itu surak setiap bisa mulai dilarang masuk verboden Tuhan gitu. Jadi sudah Begini, paham. Paham. Jadi karena perannya Bapak sharing ilmu gitu, ngajar. Iya, betul. Nah Pak, ada nggak anak-anak didik Bapak yang anak-anak remaja yang saat itu Bapak ajarkan bisa membaca tuh berhasil? Ya. Mungkin jadi kerja di mana seperti itu? Barangkali karena berpuluh-puluh tahun ya, jadi sekarang saya mengajar buta huruf itu sampai tahun 50 lebih. Tahun 1950 lebih itu masih banyak yang buta huruf, bahkan pasnya mungkin tahun 1955 menjelang Konferensi Asia Afrika. Oke, baik. Jadi saya belum kerja, masih jadi relawan, yaitu relawan memberikan pendidikan sehingga mendapat sebutan seorang guru. Jadi semua orang Panggilnya Pak Guru. Pak Guru. Nah, gitu. jadi panggilan Ya, Pak Guru oke. itu ya untuk saya pada waktu itu merupakan kebanggaan. Kebanggaan dan kehormatan Iya, ya. kehormatan. Iya. Pak Landung dipanggilnya Pak Anong. Pak, Iya.
Pak Anong ya? Iya, Pak Ano. Pak Ano. Iya. Saya panggil Pak Landung. Andung Lanong. Iya. Ano Landung ya. Ano Landung. Iya. Pak Ano saat sekarang itu kan ada penjajahan saat itu Romusa. Iya. Itu bagaimana? Pernah nggak di apa ya, ditangkap gitu, Iya. disidak begitu saat Romusa? Ya, bukan pernah lagi. Jadi kami mungkin oleh ini sudah menginjak mau Jepang datang ya. Jadi orang Jepang itu sebelum datang ke Indonesia sudah banyak agen-agennya, terutama saya di Bandung. Di mereka itu ada yang jualan di toko-toko di Bandung, di Braga, di Pasar Baru. Itu ada orang-orang Jepang yang jadi menyamar jadi pedagang. Ya begitu Belanda kalah, artinya dilemahkan tahun 42, itu Jepang masuk. Ya banyak ketemu karena saya udah umur 9, 11, 12 tahun pada waktu itu. Saat itu udah remaja begitu. Iya, udah remaja. Jadi Bapak pernah tertangkap? Bukan pernah tahu, ditangkap. Ditangkap. Ya, Ditangkapnya lagi ngapain, Pak? Ya, jadi begini. Jadi pada waktu zaman Belanda itu sudah kolab, begitu mau dikalahkan gitu. Maka saya berbuat sesuatu kesalahan dan saya dimarahin oleh mereka itu. Pada tahun 41, kalau nggak salah, saya ditangkap, dimasukin penjara ke Bancai. Berapa lama? Berapa Hanya lama? sehari semalam Oh, aja. sehari. Di mana itu Di ditahannya? Bancai. Mana tuh Bancai? Bancai itu Bandung. di Bandung dan hari besoknya di Sukamiskin. Dipindahkan ke Iya, Sukamiskin. dipindahkan. Ada penyiksaan nggak pada saat itu ditahan? Nggak ada, hanya untuk ya artinya semua harus ketegasan lah ya, yang dihidukan ya diberi makan lah apa. Diperlakukan dengan baik pada saat Ya, itu? dengan baik aja, karena hanya merupakan suatu serapan. Tapi Ya, sempat ditahan ya, iya. karena Bapak dianggap melawan begitu, Iya, melakukan perlawanan. Ya, yang dilawan itu ternyata ke ketua ini kejaksaan. Oh, oke. Tapi sebetulnya Bapak mengajarkan membaca begitu ya, Iya, karena iya. dianggap buat mereka itu satu perlawanan. Iya. Karena nggak mau masyarakat Indonesia saat itu pintar Pintar, gitu ya. betul. Jadi kalau Bapak ajarkan membaca, Iya. mereka pintar dan merasa Iya, terancam. betul. Begitu ya. Pak, Bapak sempat ditahan itu setelah lolos keluar dari tahanan itu ngapain? Masih lanjut ngajar lagi? Ngajar Apakah lagi. Bapak saat ditangkap itu dilarang untuk mengajar? Ada juga, jadi artinya pada waktu itu bangsaku itu terbagi. Jadi ada yang mempunyai sifat republik, ada yang mempunyai sifat penjajahan, dan yang berkuasa kan penjajahan. Jadi orang-orang teman-teman kita yang Indonesia ini, yang terutama yang mereka dikerjakan, tidak begitu akur sama orang-orang kita yang tidak punya kerjaan. Nah, disitulah hati Abah Landung Tengah untuk bagaimana untuk cara mempersatukannya. Oke. Yaitu salah satu yang paling gigih saya memberikan pengajaran, yaitu membaca supaya Oke. mereka tuh mengerti. Jadi Bapak tetap walaupun sudah ditahan, Iya. ya sebetulnya terancam jiwa Iya. Bapak ya, karena dianggap melakukan Betul. perlawanan dari sisi pendidikan. Padahal Betul. Bapak tujuannya saat itu mengedukasi ya, Iya. memberikan pencerahan bagi mereka yang belum bisa baca Betul, ya. betul, Nah, ya. Pak, itu sempat dibukukan ya, dibuatkan buku ya kisah Bapak ini ya. Iya. Kisah Bapak. Betul. Bapak menikah usia 39 tahun. Punya putra-putri berapa, Pak? Ada 5 orang. 5 orang. Iya. Putra? 2 putra, 2 putri, 3 putra. Oke. Semua tapi sekolah ya semua? Ya, hanya sekolah saja. Sekolah. Karena pada waktu itu Abah Landung itu tidak pernah berhubungan dengan pemerintahan. Artinya kami mencari makan sendiri. Jadi dengan cara memberikan pembelajaran, kemudian setelah tahun 40-an gitu kami makin besar, banyak orang memanggil kepada saya Pak Guru, sehingga para penjabat pada waktu itu sampai tahun 55 itu banyak yang menitipkan. Oke, akhirnya gini, Bapak tuh karena terus mengedukasi, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah, Iya, termasuk para pejabat. Penjabat. Bentuk perhatiannya seperti apa, Pak? Apakah Bapak diberikan tempat untuk mengajar atau sering dipanggil? Ya,
Jadi saya yang mendatangi sendiri, mereka seolah tidak mau karena menganggap bahwa kita orang biasa. Tapi saya punya kemauan untuk jiwa mendidik tuh, saya langsung hanya baru setelah tahun 55 lah. Saya tuh dipanggil oleh pemerintah, saya diangkat menjadi guru dengan diberikan itu ya, Sertifikat atau tunjangan? pangkat lah ya, Oke. pangkat 2D waktu itu ya, pangkat 2D lah, pangkat 3 gitu lah. Oke, Bapak diberikan penghargaan dan perhatian oleh pemerintah Iya. ya. Sampai saat sekarang ini juga tetap mendapat tunjangan setiap bulan? Iya. Tetap dapat? Dapat dari itu tunjangan dari tahun 26 sampai tahun 55 gratis. Artinya Apanya gratis? relawan semuanya, tidak ada perhatian. Jadi saya mencari makan sendiri. Tapi kalau sekarang sudah sejak kapan Jadi- mulai dapat kembali perhatian? Dapat perhatian dari pemerintah sejak tahun 1955. Oke, Saat- dari saat tahun saya 55 Iya. sudah mulai dapat perhatian dari pemerintah Iya, ya. saya- Bapak ini kan sosok inspiratif nih, menginspirasi banyak orang. Iya. Karena Bapak mau memberikan pendidikan gitu, ngajar secara gratis. Kadang kan orang, aduh ngapain capek-capek gitu ya. Iya, Nah, Bapak itu di eranya Belanda saat itu dan juga Prancis ya. Iya. Apa yang diingat dari saat itu? Ada saat Prancis. Ya sangat Prancis. Kalau Belanda kan tadi ada Iya, tulisan yang iya. nggak boleh masuk. Iya. Kalau Prancis juga sama, jadi mereka itu selalu memberikan dorongan lah kepada orang-orang Indonesia yang pada umumnya juga ya sebetulnya tidak jahat ya, tapi hanya peraturan pemerintahan pada waktu Pada itu. saat itu ya, Pada saat itu karena sedang mereka dijajah. penjajah, ya, Oke. dianggap penjajah, tapi orang-orangnya sebetulnya baik-baik aja, sebab saya sendiri juga saling tukar pikiran. Saya mengambil ilmu apa yang harus itu diantaranya waktu zaman Belanda dan Prancis yang saya terasa sampai Jepang itu adalah rasa disiplin. Oke. Jadi disiplin. Jadi dalam- Bapak mendapatkan hikmah dari penjajah itu mengambil kedisiplinannya. Iya, disiplin. Dapatlah di situ Iya, ya. betul. Itu yang terus Bapak turunkan begitu. Turunkan sampai hari ini. Sampai hari ini disiplin ya. Tadi ikut Dan- juga kirab ya Pak ya? Iya. Ikut didorong pakai kursi roda ya? Iya. Berangkat jam berapa tadi? Tadi sebetulnya saya tidak mau pakai kursi roda. Tapi Memang masih kuat. masih kuat lah ya. Tapi semua panitia mengharapkan Abah Landung memakai kursi roda. Jadi pada hari tadi serasa saya itu di dunia ini jadi raja. Oh, Rasanya bunga sekali. Aduh ya, malu ya. Berapa bahagia jam, ya tadi. bahagia Ada sekarang. dengan adanya Ya, acara kirab. semua orang memperhatikan saya, itu juga bukan kemauan saya, tapi kemauan panitia dan semua orang-orang yang ya di situ tadi ada kolonel ya. Iya, semua letkol, para pejabat ada. Semua mendorong saya bergiliran. Jadi saya merupakan ya pada hari tadi lah, hari veteran ini. Dan saya sebagai orang yang pernah menjalankan, bukan berjuang tapi bekerja untuk bangsaku ini, saya masih semangat. Oke. Ya, sampai kapanpun Sampai kapanpun tetap berkobar gitu semangatnya ya. untuk mengajari. Tetap untuk bangsa. mengajari ya. Inilah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Real, masih ada usia 100 tahun. Di mana dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang sampai saat sekarang ini masih terus dirasakannya. Tunjangan setiap bulan yang beliau terima. Beliau saat itu mengajar dengan sukarela mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Pada saat penjajahan Belanda, Prancis, beliau sempat ditangkap karena dianggap melawan penjajah pada saat itu. Kenapa ditangkap? Karena saat itu penjajah tidak mau masyarakat Indonesia itu pintar dan cerdas. Ketika masyarakat Indonesia pintar dan cerdas, mereka akan memberontak dan penjajah tentunya akan terkalahkan. Inilah sosok pahlawan yang memang terus berjuang pada saat itu melawan para penjajah sesuai dengan profesinya, ya. Profesinya saat itu mengajar dan dia bisa membaca secara otodidak
bakat alami. Panggilan hati, panggilan jiwa, dia mau sharing ilmu. Nah, apalagi yang tentunya ingin kita ketahui, dia juga tadi merasa bahagia sekali karena sepertinya dia hidup di masa lalu ya. Iya. Semangatnya itu karena dihargai, disaksikan oleh ribuan masyarakat. Long March kirap mulai dari patung kuda di dekat Monas sampai dengan kebundaran Hotel Indonesia. Tadi sempat didorong ya, Iya, Bapak ya. namanya selama hidup itulah, baru Oke. hari tadi lah saya didorong-dorong dari mulai orang-orang biasa sampai orang-orang pangkat. Ya, Berpangkat artinya begitu, berpangkat ya. saya ada kolonel, ada brigjen ya, Baik. yang dorong giliran gitu. Jadi merupakan suatu apa ya, kebanggaan, tapi merasa malu karena pada diriku masih bisa jalan ya. Karena Dan- jauh mungkin ya, Pak, hanya pertimbangannya karena cukup dari jauh, rumahnya. lebih dari 5 Didorong kilometer jadi, ya. iya. Tadi lebih dari 5 kilometer dengan usia 100 tahun, tentunya panitia memfasilitasi kursi roda Betul, untuk iya. dibantu didorong. Yang penting hadir begitu Iya, ya. betul. Ayah, Pak Landung. Pak Landung ini sudah dibukukan di Belanda. Iya. Jadi penjajah kita sendiri ini membukukan Bapak. Iya, justru betul. Belanda, Perancis itu saat sekarang ini datang wawancara untuk mewawancarai Bapak dan ini dibukukan. Nanti bisa dilihat. disimpan di museum-museum. Iya, di- ada juga di kisahnya Pak Landung ini ditulis oleh wartawan Belanda, wartawan Prancis dan dibukukan. Bukunya ini ada di Perpustakaan Nasional dan juga ada di Museum Indonesia. Jadi di Belanda Indonesia juga belum ya. ada barangkali. Belum masuk di Indonesia. Iya, iya. Biasanya ada Pak di buku Iya, sejarah iya, di perpustakaan iya, iya. perpustakaan Indonesia. Baik, ini kisahnya ya. Iya. Saat itu saat mulai mengajar juga sudah diceritakan. Bapak saat itu suka nulisnya apa? Nulis pakai kertas di buku begitu. Iya, pakai kertas, pakai daun, pakai asbak. Pakai asbak. Apa? Ya, yang tehel yang hitam itu. Oke. Nah, pernah mendapat penghargaan apa saja, Pak? Barangkali ya nanti dikira gimana selama saya mengajar dari lahir tahun 26 kemudian sampai itu barangkali sampai tahun 55 belum pernah mendapat apa-apa lah ya. Artinya mereka justru banyak para penjabat yang saya ingat mulai tahun 50 Indonesia merdeka itu kadang-kadang banyak yang nggak senang karena barangkali saya dididik oleh teman-teman penjajah orang Prancis, orang Belanda untuk belajar disiplin Oke. dan tidak boleh berbuat curang. Gitu. Oke, jadi veteran itu, pahlawan itu bukan hanya mereka yang angkat senjata, tapi juga berjuang di bidang ilmunya masing-masing, dosen, guru, mengajar, dan bidang lainnya lagi, perawat itu juga veteran begitu. Betul, iya. Ketika memang ada pada saat zaman penjajahan Penjajahan, dan peperangan begitu ya. Pak, sebetulnya tadi putranya ada 5, istri berapa? Satu. Istri satu saja cukup. Istri satu ya. Ini ada kabarnya nih Bapak menikah di usia 39 tahun, lanjut istri yang pertama ya. Pertama ya, yang begitu meninggal, Pak Landung ya karena masih mau ada yang merawat, punya istri lagi. Nah, jadi istri pertama meninggal, lalu menikah lagi yang Iya. kedua usia berapa? Usia 95 kali ya. Dan Usia 95 Dapat. menikah lagi. Dapat ibu istrinya? yang merasa sayang pada Abah Landung. Usia berapa istrinya itu? 52 tahun. Ayah Landung usia 95 tahun. Menikah lagi dengan sosok perempuan yang menyayangi dia, mendampingi dia usia 52 tahun. Jadi dapat berondong. Dapat berondong itu Abah. Masih Ya, muda. tahu ya, istilahnya hanya mungkin hanya harus mendapat pendampingan aja lah yang merasa kasih sayang saling Untuk teman menyayangi. bicara begitu ya. Bicara, iya. Karena anak-anak sudah tidak tinggal sama Abah Betul, begitu. betul. Oke. Bagaimana beliau memperhatikan? Ya sangat memperhatikan. Justru
di dalam orang mengatakan di dalam ilmu fisika itu semakin kami mempelajari fisika baik teknik atau teori kimia itu seolah-olah kita itu tahu sebelumnya. Ya, perhitungan-perhitungan itu sehingga karena ilmu itu yang saya dapat juga dari orang-orang Belanda sebelum saya sekolah sampai tahun 55 dan saya pada tahun 55 kalau Balandung mau jadi guru harus punya sertifikat ini, ya saya jalankan. Lalu dari tahun 55 itu saya mengambil ijazah ya sarjana muda lah ya, PGRSP gitulah, untuk memberikan pembelajaran di tingkat SD sampai SMA. Kalau di zaman sekarang itu bisa dikatakan kuliah lagi begitu ya? Kuliah lagi. Kalau sekarang kuliah lagi. B1, B2 begitu. S1, ya S2. Jadi upgrade diri terus ya. Pak Landung upgrade diri terus. Betul, upgrade diri. Dan saya juga hanya sekolahnya karena ilmu yang dipelajari itu saya diberikan pasti emang baik juga. Pemerintahan pada waktu tahun 50-an itu pada saya. Ya, pemerintah sekarang juga baik kan, Pak? Ya, sekarang juga baik tapi banyak tidak baiknya. Kenapa? Ya, dari... Apa nih, punya saran, masukan? Ya, saya punya saran dari mulai saya mengajar dulu tahun 35 sampai tahun 55, ya berapa puluh tahun itu. Saya mempunyai hati yang sama sekali tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Jadi karena dia menganggap pada Balandung masuk jujur. Dia mengatakan semua penjabat kecil pada waktu itu Balandung itu sok jujur. Jadi harapan Bapak kepada pemerintahan yang sekarang apa yang Bapak inginkan? Saya mengharapkan pemerintahan itu harus bersatu, berbuat baik kepada masyarakat, dan berbuat jujur dan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Jadi kalau nggak sesuai disiplin ilmunya jangan gitu? Ya, jangan. Kenapa? Menjadi suatu hal yang kalau tidak tepat cara memberikannya mungkin menjadi kacau. Jadi kalau tunggulah kehancurannya jika segala sesuatu itu dipimpin bukan pada ahlinya. Iya, bukan pada ahlinya. Seperti itu ya. Tempatnya lah gitu. Ada saran tersendiri nggak kalau tadi kepada pemerintah, kepada generasi muda nih, anak-anak zaman sekarang kan di eranya Bapak dengan era sekarang berbeda. Betul. Ada nggak yang Bapak perhatikan dari cara mendidik? Ada ya. Seperti apa, Pak? Jadi saya sendiri juga sampai hari ini kemudian berkecimpung dalam pendidikan. Barangkali guru banyak, tapi mungkin dia memberikan ilmunya itu kadang-kadang tidak sesuai. Jadi biar sesuai gimana? Ya tepatlah dengan aturan-aturan ilmu itu, selain menjalankan disiplin, tingkah lakunya dan lain sebagainya itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin, tidak sembarangan lah. Jadi mendidik anak itu tidak boleh culeos begitu, tapi betul-betul harus. Ya saya seorang guru aljabar, saya fisika teknik ya, saya aljabar, algebra gitu, mengukur. Jadi kalau saya salah ngitung kan salah, kacau kan. Nggak bisa ya? Nggak bisa, dia harus tepat, harus betul-betul lah artinya. Kalau seorang guru ya harus gimana, kalau guru tingkah lakunya juga harus. Tingkah lakunya juga harus diperbaiki. Nah Pak, Bapak kan sosok guru ya di zaman penjajahan. Apa pendapat Bapak melihat pendidikan zaman sekarang, ada murid kalau terlambat dipukul penggaris lalu ngadu ke orang tua, lalu akhirnya guru dilaporkan. Atau ada murid yang akhirnya melempar sepatu mengenai gurunya. Lalu ketika ditegur anak tersebut orang tuanya marah. Bapak melihatnya seperti apa? Apakah ada perbedaan zaman dahulu tuh anak ditimpuk pakai papan penghapus atau penggaris, nurut, ketemu guru
Salim. Iya. Bapak melihat perbedaannya dengan sekarang seperti apa? Wah ya jauh sekali ya. Kalau dulu masyarakat itu yang katakan Pak Guru, dia mempunyai rasa hormat yang baik. Karena mungkin mereka telah dididik, telah digurui oleh guru-guru yang betul-betul disiplin mengenai tingkah lakunya, ya, adatnya dan lain sebagainya. Sedangkan makin ke sini barangkali karena mungkin guru-guru itu juga banyak guru bukan tidak pintar, tapi mungkin tidak menjalankan apa yang seharusnya, memberikan contoh-contoh yang kurang baik terhadap murid-muridnya sehingga murid-muridnya itu bisa melawan. Kalau zaman dulu tuh orang guru disiplin. Sebelum murid masuk kelas, seorang guru, ini saya bicara antara tahun 50 ke bawah ya. 50 sampai 55 lah ke bawah. 55. Itu yang datang guru duluan atau murid duluan? Jadi guru-guru tuh udah datang duluan. Oke, saat itu guru-guru yang datang duluan, Iya. bukan murid yang datang duluan begitu ya. Kenapa? Karena ingin mencontohkan atau bagaimana? Ya, memberikan contoh, mengucapkan selamat pagi, memberikan kelas harus baik dan lain sebagainya. Ada mengajarkan nyanyi juga nggak, Pak? Ada. Seperti apa? Masih ingat nggak lagunya? Ya, Apa? Selamat ya. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Banyak juga ya. Ada yang diingat nggak, Pak? Masih salah satu. Ini untuk tahun kapan itu ya? Ya tahun Bapak, eranya zaman dulu gitu. Ya belajar biasa saja. Selamat Oke. pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Selamat pagi semua. Ya. Jadi semua itu ya guru tuh ya harus jadi contoh. Jadi Happy juga Bapak kalau ngajar itu apa? Ketawa, ada Iya. bercanda nggak tegang terus? harus senang. Harus Kita senang. harus disiplin dan kita yang sebelum diajarkan kita harus tahu hafal ilmunya. Betul-betul hafal. Betul. Jadi Bapak sebelum ngajar belajar dulu. Ya belajar dulu, membaca dulu, menulis rencana untuk diajarkan. Barangkali kalau sekarang-sekarang ini jarang, nggak kelihatan seorang guru, seorang dosen itu karena merasa pintar sudah. Kalau dulu tidak, walaupun dia itu pintar apa yang mau diajarkan itu ada tulisan dikit, Wajib menulis nggak? wajib menulis halus. Jadi murid saat itu wajib menulis. Menulis halus ya, Oke. menulis baik, huruf baik. Jadi wajib menulis karena agar tetap teringat begitu ya. Iya, iya. Oke. Ada saran nggak untuk para pendidik, para guru? Ya, saran saya karena saya hampir 100% jadi guru lah ya. Artinya saya pernah dihargai oleh pemerintah, diangkat begitu, bukan dihargai. Karena mungkin kepandaian kami atau kami bisa mendidik, saya diangkat tahun 55 sampai saya diberhentikan tahun 96. Jadi 40 tahun lebih. Pensiun begitu ya. Diberi pensiun dan diberikan sedikit apa ya, Penghargaan ya, tali kasih bukan begitu. penghargaan ya, upah mendidik tadi Oke. itu ya. Jadi saya tidak mengatakan jadi misalnya itu pensiun uang dari negara, saya di antara teman-teman saya enggak, itu uang saya yang saya simpan. Jadi bukan saya diberikan oleh pemerintah begitu saja, tidak. Oke, kalau saat ini dapat seperti uang pensiun begitu? Iya, dapat. Dapat ya. Bahkan dari ruang veteran juga, Dapat. ya pensiun veteran. Dari juga. pemerintah berapa pensiun Bapak dapatkan setiap bulan? Dari sejak tahun 55 saya itu sudah diangkat menjadi apa ya, golongan itu ada 3A saya. 3A. 3A sampai berhenti 4A. 4A. Sampai hari ini juga masih 4A. Oke. Artinya masih ada tunjangan setiap bulan ya? Ada tunjangan, Oke. jadi ada kelasnya lah gitu. Kelasnya ya, golongannya ya. Ya tidak apa ya, tidak akan cukup memang kalau dicukup, tapi suatu ya alhamdulillah Oke. gitu dah. Ada lah ya. Ya, Baik, Pak Landung. Ini dari Legiun Veteran Republik Indonesia, dari Mabes Veteran ini mengundang Bapak memang ke sini untuk kita bincang-bincang. Ada yang mau disampaikan untuk Pak Ketua Umum, Bapak Mantiri atau kepada jajarannya veteran Iya. ini? Ya barangkali kami
Landung khususnya yang telah diakui oleh Bapak Ketua Veteran Indonesia, Pak Mandili ya. Ya, terima kasih lah dengan penghargaan itu bahwa saya diakui sebagai veteran, dan kami sebagai veteran yang sudah mengerjakan dari semula sampai hari ini tentunya tidak akan tinggal diam. Sampai kapanpun veteran itu tetap veteran, harus memberikan ilmu kepada yang lain dengan baik. Jadi tidak ada berhentinya karena sudah veteran kemudian berhenti, untuk itu tidak, tapi seorang veteran justru harus sampai hayat di kandung badan itu tetap memberikan contoh-contoh yang baik, apa yang dialami dengan yang positif, tidak ada loh lah itu ini, tapi berikanlah contoh-contoh yang positif yang baik agar kita semakin kesini semakin bersatu untuk kesejahteraan kita semua. Amin. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Selalu, dan masih terus bisa menginspirasi, masih terus juga memberi pencerahan ya. Jadi di hatinya tetap hidup begitu tetap ya. Hidup, tetap muda begitu. Tetap muda hidup dan tidak karena tidak ada upah ini ya, saya dari mulai berapa tahun juga nggak pernah diupah kan. Baru tahun 55 saya itu mendapat golongan Balandung, Pak Ano katanya diangkat jadi guru. Tapi kamu dengan syarat kamu harus ikut sekolah kuliah. Saya ikuti semua tadi yang sudah diceritakan. Tapi inti kan akhirnya sekarang Bapak sudah diakui, sudah diberi penghargaan juga ya. Itu luar biasa ya Pak. Ucapan untuk pemerintah juga yang melalui jajarannya sudah memberikan perhatian kepada veteran. Baik Pak Landung, terima kasih sudah hadir ke studio kami. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah ya Pak ya. Salam untuk keluarga sekali lagi. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan sosok relawan, pahlawan veteran di era penjajahan Jepang dan juga Prancis, di mana beliau hadir pada saat sekarang ini untuk mengisi program bincang-bincang kita. Semoga menginspirasi bagi para guru, pendidik, dosen, dan siapapun itu yang berkecimpung di dunia pendidikan, selalu memberikan semangat yang luar biasa, pantang menyerah, tanpa pamrih, teruslah berbuat. Jangan menanyakan apa yang negara berikan untuk kita. Jangan menanyakan apa yang negara berikan untuk kita. Tapi bertanyalah pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan kepada negara. Saya Bena Rangkuti, terima kasih.